Ini nih jimat nenek nih. Kalau dulu putih ya kan, itu masih baru. Udah 2 tahun jadi kuning dia. Kalian ini SMA ya? Saya ceritakan kuliah ya, biar kalian nggak salah milih kampus nanti. Tapi aku kasih tahu triknya. Ada satu di kampus ini teman yang serigala berbulu domba. Ya, main bareng, nakal bareng ya kan. Ujian kita C, dia A. Ada tuh kawan kayak gitu tuh ada. Nanti kalian hati-hati milih-milih kawan di kampus ya. Kalian kenali dulu itu kayak orang-orang kayak gitu itu. Dan ada lagi yang kalau pas wisuda ini kan, pas wisuda nih, ada orang menurut aku paling berjasa dalam hidup. Dia mengabadikan momen kita tuh, tukang foto. Tapi pas wisuda, yang kita nggak tahu di fotonya pas kapan. Lagi jalan, fotonya pas pulang. Bu ini bu, yang tadi bu fotonya bu. Kapan dia foto ini? Itu ada tukang-tukang foto kayak gitu. Dan hebatnya apa? Dia itu bisa tahu kita yang mana ya kan. Foto banyak kali dia kan. Wah itu ibu itu. Biasanya kalau baru wisuda itu masih ditaruh ngemper gitu, biar kita lihat-lihat. Tapi kalau udah nggak laku, jemput bola sistemnya, nyamperin orang-orangnya, nyamperin. Ada aku yang pernah itu, aku kan wisuda kakakku ya, aku nggak datang. Tapi pas aku wisuda kan satu kampus aku sama kakakku. Pas aku datang, mas ini mas waktu kakaknya wisuda. Oh mak, kok ada? Ngeri nih orang-orang kayak gini nih. Mengerikan nih orang-orang kayak gini nih. Pernah aku pasti bilang, ini mas fotonya. Ah saya nggak mau mas, kelihatan gendut saya mas, jelek. Oh tenang, ada yang lagi bagus kok katanya. Oh ada berapa setel mas? Ada 3 setel mas. Foto lagi gendut, lagi ganteng, sama lagi blow on mas katanya. Dan setelah wisuda ya kan, biasanya pas di wisuda itu kita dikasih apa, toga itu dari kiri ke kanan itu. Kalau kalian lihat di TV-TV itu, kalian kan belum kuliah kan, ini aku ceritakan. Set kiri ke kanan, biasa ada toga itu, set kiri ke kanan. Pas kiri ke kanan kan si rektornya ini selalu ngomong entah apa-apa, cuap-cuap dia ini kan. Aku di belakang nggak tahu kan. Pas giliran aku mau dengar apalah cuap-cuapnya si kawan ini kan. Kiri ke kanan pas disalam, selamat Anda menjadi pengangguran intelektual. Oke, nggak dapat kerjaan aku ya kan. Itu mungkin ini mungkin ya, sekali lagi mungkin ya. Mungkin gara-gara itu mungkin jadi banyak kan, kalau banyak orang nganggur nggak tahu mau kerja apa, jalan pintasnya kriminal ya kan. Kriminalitas meningkat, ya kau tahu lah kriminal siapa, kawan-kawan aku juga ya kan. Sama asalnya dari sana juga ya kan, biasanya kan atlet-atlet senam jari itu. Nah. Itu atlet-atlet senam jari itu, hati-hati kalian itu. Kalau di gini seolah-olah jari bisa ada 6 itu. Ada 6 jarinya itu kayaknya itu. Satu buat nyempil di sini. Dan yang gak enaknya lagi apa, karena mungkin ini sekali lagi mungkin ya, dia ini karena kriminal ya kan, jadi penjara, masuklah ke penjara, dia jebol lah dia kan, karena bodoh dia kan. Kalau maling pintar tuh gak akan masuk penjara itu, gak akan pernah ketahuan, gak akan ketangkap polisi itu dia tuh. Masuk misalnya ke penjara. Dan banyak penjara di Indonesia ini yang overload. Ngerti kalian overload? Apa? Gini-gini aja kalian nih, seolah-olah ngerti ya kan, biar kelihatan pintar ya kan. Overload itu kapasitasnya melebihi, over capacity. Jadi misalkan harusnya kayak yang dibilang kawan kita yang tadi itu salah satu mantan juga itu, dia 378 dia, penipuan dia biasa kasusnya itu. Kalau itu ada ilmu, enggak, jangan ada ilmunya itu. Kalau kalian masuk hukum, aku kan kuliahnya di hukum, ada namanya itu ilmu kriminologi. Jadi kalau berbadan kurus, kumis agak tipis-tipis menerawang, itu cocoknya jadi maling. Ada itu ilmunya itu. Ada itu. Jadi maling biasanya. Kalau nggak salah, aku lupa nih, malu juga kalau lupa sarjana juga ya kan. Lambroso kalau nggak salah namanya itu, dia orang Italia kalau nggak salah. Ada lagi kalau gemuk, ya gemuk, rambutnya di belakang dari tipis-tipis juga, itu cocoknya jadi penipu. Karena dipikir logis juga, kalau jadi maling ketangkap pasti dia gendut, nggak mungkin, makanya jadi penipu dia cocoknya ini. Kalau kayak aku, kalian udah tahu apa kan, kurus, tipis, udah tahu lah kalian aku cocoknya jadi apa kan? Enak aja maling. Kan udah aku bilang, pembalap kita, otomotif coy. Dan ada lagi kalau di penjara ini kan, penjara ini banyak, penjara ini kan adalah, sebenarnya bukan penjara. Kita sebutnya ini lembaga pemasyarakatan ya. Ini ada di undang-undang, kalau kalian bisa search, googling lah, pengetahuan umum ini. Undang-undang nomor 12 tahun 95 ini tentang pemasyarakatan ini. Ya. Agak berat topik kita kali ini. Soalnya biar kalian jangan sampai masuk penjara kalian ini ya, generasi-generasi muda ini ya. Jangan menyesal seumur hidup kalian mau masuk penjara pasti. Biasanya nggak ada yang keluar biasanya. Keluar udah game over biasanya.
Nggak bisa lagi insert koin itu, nggak bisa lagi. Karena kenapa? Di penjara ini ada lembaga pemasyarakatan ini ada dibilang karena udah berubah. Kalau dulu penjara, zaman dulu penjara disebut ini buat sarana balas dendam. Ya, di Indonesia itu dirubah jadi lembaga pemasyarakatan. Sebutannya juga bukan narapidana, warga binaan. Ya, jadi karena memang mereka ini orang-orang yang untuk dibina. Jadi mereka melakukan kesalahan di kehidupan ini, masuk LP ini dibina dengan tujuan supaya mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi nanti pada saat keluar. Teorinya seperti itu. Teorinya, tapi kalian tahu sendiri kan? Teori kemana, praktik kemana, biasanya gitu kan ya. Biasa satu ke kiri, satu ke kanan, gak akan pernah ketemu itu biasanya itu. Dan ada yang terakhir kemarin kabur itu 30 orang. Itu macam satu kelas kabur ya. Lagi belajar, tiba-tiba cabut semua gitu. Keluar. Nah, datang sipirnya ya kan. Kalian ini keluar, pokoknya kalian saya hukum berdiri, gak boleh masuk penjara. Tapi Pak, kita kan pengen masuk penjara Pak. Gak boleh. Kalian tidak boleh mengikuti kegiatan belajar mengajar di penjara. Ya. Kalian harus membawa surat dari orang tua besok pada waktu kembali ke sini. Sekarang kalian pulang. Disuruh keluar dari penjara, pulang, ditanya sama kepala. Cuy, mana ini yang tadi 30 orang? Saya suruh pulang Pak. Kok kamu suruh pulang? Saya suruh ngambil surat dari orang tua mereka Pak, karena mereka bolos. Kamu ini pintar. Oh, sama-sama gila juga ternyata kayaknya orang ini. Dan menurut aku sih ya, pada saat mereka masuk ya kan, terus sudah masuk penjara, masih ada yang ngejar-ngejar mereka. Pak, ini Pak, fotonya tadi waktu dia masuk penjara Pak. Tukang foto yang tadi ikut juga dari penjara ini. Sekian aja dari saya Baris Bagir, terima kasih. Pak, karena kota Cirebon adalah kota yang mendekatkan gua kepada Tuhan. Kenapa? Karena membawa gua ke jalan yang lurus, itu doang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, ada yang pakai baju MU lagi di sini. Cabut lu. Nunjuk-nunjuk teman, lu sih juru pakai MU, gua AC Milan lu. Ya, pokoknya selamat malam kalian semua. Selamat malam Metro TV. Kenalin, nama gua Kemal Palevi. Ada orang Cirebon nggak di sini? Ada orang Cirebon? Nggak ada. Tadi malam gua habis dari Cirebon dan ada perbedaan signifikan antara Jakarta dan kota Cirebon, teman-teman semua. Ada yang bilang katanya, oh kota Jakarta itu ngeselin. Waduh, macet apa segala macam. Jangan men, kota Cirebon lebih ngeselin. Tau gak lu? Kenapa? Karena di kota Jakarta kita masih enak, bisa ngerasain ada belok kiri, belok kanan, ada tanjakan, bisa turun. Kalau di Cirebon kagak ada begituan. Lurus. Asli dan nggak ada pemandangan apa-apa, nggak ada gedung-gedung, nggak ada. Ini udah lurus, sawah lagi gitu dong. Lurus, sawah lagi, sapi, kambing gitu bro, lurus aja gitu. Tapi gue senangnya di kota Cirebon apa? Karena kota Cirebon adalah kota yang mendekatkan gue kepada Tuhan. Kenapa? Karena membawa gue ke jalan yang lurus, itu doang. Enak kan? Tapi kita harusnya bersyukur di Jakarta. Cuma bedanya kalau di Jakarta itu banyak yang ngeselin, teman-teman. Kayak macetnya, kalau misalkan lagi macet selalu ada orang yang nyebrang jalan tapi nggak di jembatan penyeberangan. Pernah lihat nggak? Enak banget gitu. Kita kalau lagi macet nih, terus ini jembatan di atas, tapi si ini nyebrangnya di jalan raya. Kan ngeselin, yang paling ngeselin sambil nelpon terus nyantai gitu, tangannya biasa kayak gini ya, seolah-olah kayak Iron Man gitu ya kan. Jadi kalau misalkan ada mobil mau nabrak bisa ngeluarin rudal gitu. Gitu, keselin kan. Jalannya santai banget gitu. Ini kan kita lagi macet ya, terus dia nyebrang, jalannya santai. Terus kalau kita klakson, tin, dia malah marah balik. Apa lu? Emang jalan nenek lu kenapa gitu? Lu salah, lu yang salah, kenapa lu yang marahin gua? Itu kan ngeselin gitu. Rasanya kita mau nabrak tapi takut dosa dia meninggal gitu ya kan. Serba salah. Maksud gue kalau misalkan lu mau bikin kesel orang, sekalian aja jangan nanggung. Jadi kita enak gitu ya kan. Enak gitu. Jangan sosok jalan kayak gitu. Udahlah sekalian aja biar slow motion gitu. Sekalian nyebrangnya yang. Jadi kan kita nabraknya enak. Allahu Akbar gitu. Enak gitu.
Atau lu pengen mati, ketabrak, tapi pengen dikenal banyak orang, pengen punya karya seni. Gampang, nyebrangnya sambil pantomim. Jadi kalau kita tabrak tuh terkenal ya kan, wah pantomim mati. Keren nih gitu. Sekalian gitu. Banyak yang ngeselin. Memang tapi kalau misalkan keadaan kayak gitu kan bikin kita panik ya. Kadang-kadang macet bikin kita panik. Cuma gua kasih tahu satu hal, kalau lu lagi dalam keadaan panik, lu jangan ikut panik, teman-teman. Keadaannya makin riweh. Usahakan kalau keadaan lagi panik, lu nya berusaha tenang agar mampu berpikir. Nih gua kasih contoh. Misalkan ada kebakaran di rumah lu. Jangan ikut panik. Pak, kebakaran. Jangan panik, semuanya makin panik. Tenang, berusaha untuk tetap tenang. Nih kebakaran di rumah lu. Tenang aja. Bangunin bokap lu gitu aja. Papa. Begitu bokap lu bangun, kenapa anakku? Itu rumah kita kebakaran. Ayo kita. Itu lihat tuh kebakaran itu rumah kita. Ayo kita memadamkan api. Ah, udah bodo amat, papa mau tidur lagi. Jangan. Itu ada api. Ayo kita padamkan api gitu. Ya udah yuk berangkat. Ayo gitu kan, enak aja jadi tenang gitu. Madamin apinya juga gitu. Ember mana ember? Ember. Wah. Ini kok apinya nggak hilang-hilang ini ya? Berarti ada yang salah nih, coba kita pikir. Apinya makin besar, berarti harus ada pemadam, harus ada hujan. Oke, kalau begitu kita ngapain Pak? Kita sholat. Kok kita sholat? Karena apinya sudah terlalu besar. Kita pasti meninggal. Jadi ya wes lah, sholat aja lah ya gitu. Terus kadang-kadang kalau keadaan rame, nyadar gak sih kalau keadaan tuh lagi rame, kadang-kadang bikin kita jadi jaim. Kayak misalkan contoh simpelnya adalah kalau lu lagi di dalam lift. Yang kalau lu liftnya lagi kosong kan santai aja, bercanda-bercanda, mencet-mencet nomor, dikira kalkulator gitu, 9 kali 9. Santai-santai, itu kalau lagi kosong. Coba bayangin kalau lift lagi rame, kita kan jadi jaim. Begitu mau masuk aja kayak, wah rame nih gitu, diem-dieman yang kayak. Untungnya yang kesana ngadep ke sana, kalau ngadep ke depan kan nggak enak ya, muka sama muka gitu yang. Kalau dia bilang kayak gini cowok kan kita kapok kan. Ya begini aja. Ya homo. Jadi serba salah gitu, jadi serba salah. Kenapa nggak ada satu orang aja yang bikin keadaan tuh jadi seru, jadi asik gitu. Misalkan lift lagi rame nih, lu mojok aja gitu di belakang, kentut aja nggak apa-apa sekali, tes aja gitu, iseng aja kentut, gitu kan. Pasti kan satu lift noleh. Nah pada saat satu lift lagi noleh, lu nya main bercandain aja, lu main tebak-tebakan. Ayo siapa yang kentut? Ayo siapa? Coba siapa? Ayo. Hah? Tahu nggak siapa yang kentut? Siapa? Yang kentut gua. Kan lu jadi terkenal loh, ini yang kentut tadi nih ya kan. Begitu ada cewek cantik di situ kan enak, bisa jadi alibi gitu kayak, halo cewek cantik kenalin, aku yang kentut tadi. Oh bau udah gitu. Kan jadi keren gitu. Atau enggak iseng kayak gitu. Kalau lu gak mau kentut malu-maluin gak apa-apa. Ada yang lebih canggih. Lu mojok muterin Harlem Shake gitu. Baby senorita tenenet. Pasti kan satu lift. Akhirnya semuanya bergaya depan CCTV. Wow. Jadinya keren gitu. Tapi nggak ada yang lebih parah daripada pedangdut di Indonesia, men. Nih gue kasih tau aja, pedangdut di Indonesia itu kebanyakan perempuannya suka mengumbar aurat, betul atau tidak? Ya kan? Jadi nggak enak. Dan tapi cuma anehnya pedangdut kita itu suka punya goyangan yang absurd, tau nggak lu? Lu tahu nggak ada yang namanya goyang nyamuk, tau nggak lu? Ini apa ya goyang nyamuk? Tangannya semua ke atas, 1, 2, 3. Nggak penting. Baru ada namanya goyang itik. Dan cuma pedangdut di Indonesia yang goyangannya bisa diklaim sama pedangdut lain. Goyang itik diklaim sama pedangdut lain. Ini faedahnya apa, fungsinya gitu? Ya terserah, ntar gue bikin goyang bebek gitu, apa kayak gitu. Aneh banget, tapi pedangdut kita kreatif. Ingat gak dulu Inul Daratista punya goyang namanya goyang ngebor kan? Dewi Persik gak mau kalah, ada goyang apa? Gergaji. Kenapa gak sekalian aja ada goyang nyemen? Goyang maku.
goyang kelas. Nggak lama jadi goyang perumahan, ada yang ngebor gergaji maku. Gue jadi rumah, wow. Sekian dari gue Kemal Palevi, terima kasih.